Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair ya, karya Imam Adz-Dzahabi dengan buku panduan yang disyarah oleh Ustadz Firanda Andirja ya, hafizahullahu taala. Masih dalam muqaddimah pembukaan dari kitab ini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala beliau membawakan 3 ayat ya. Di antara ayat yang beliau bawakan yang pertama adalah dalam surat Asy-Syura ayat 32, ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Yaitu mereka orang-orang yang menjauhi dosa besar dan juga perbuatan keji. Dan jika mereka marah, maka mereka akan mudah memberikan maaf. Ya. Ini di antara ayat yang beliau bawakan. Di antara penjelasannya adalah ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Ya. Maka untuk melihat konteks pujian ini secara utuh, maka kita harus membaca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Ya. Kalau tadi kan Asy-Syura ayat 37. Maka ayat sebelumnya Asy-Syura 36, maka kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Dan kenikmatan apa saja yang diberikan kepadamu, ya, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Ya, artinya kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita nikmati itu hanya kesenangan dunia saja. Ya. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Maka yang dimaksud di sisi Allah Subhanahu wa taala itu surga. Artinya apa? Kenikmatan surga itu lebih kekal. Adapun kenikmatan dunia yang kita dapatkan itu cuma fana, itu cuma sementara saja. Ya. Cuma kesenangan dunia saja. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu surga. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, siapakah yang berhak untuk mendapatkan surga? Maka dalam potongan ayat ini Allah sebutkan dua kelompok, dua golongan. Yang pertama, lilladzina amanu. Kepada mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ya. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, rasulnya, kitabnya, ya. Beriman kepada takdir, ya, beriman kepada hari akhir, ya. Maka yang pertama yang Allah sebut orang-orang yang mendapatkan balasan surga adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Ya. Artinya memasrahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berusaha, kemudian pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu adalah Asy-Syura 37 yang kita baca tadi. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisya wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan surga ini? Adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Nah, ini yang ketiga. Golongan yang ketiga. Menjauhi dosa besar dan perbuatan yang keji. Kemudian yang keempat, dan ketika mereka marah, ya, mereka mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kemudian keenam, ketujuh, dan kedelapan. Itu lanjutannya, surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina stajabu li rabbihim. Dan orang-orang yang merespon perintah Rabb-nya. Ya. Yaitu yang kelima.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, langsung direspon. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi sesuatu, langsung direspon. Ya. Tidak nanti-nanti. Sebagaimana para sahabat, ya, ketika mereka diperintahkan untuk menjauhi khamr. Ketika ayat khamr itu turun secara bertahap, sampailah pada tahap pelarangan secara mutlak. Maka para sahabat langsung apa? Menumpahkan khamrnya ke jalan-jalan. Sehingga jalan-jalan kota Madinah itu banjir khamr. Nah, ini bentuk apa? Merespon perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang sesuatu, langsung direspon. Bersegera. Kemudian yang keenam, wa aqamus shalah. Dan mereka yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Ya. Maka mengerjakan sholat ini adalah salah satu syarat masuk surga, sebab masuk surga. Ya. Maka ada orang yang ingin masuk surga tapi nggak mau sholat. Maka dia tidak bisa masuk surga. Tidak mau ngerjain sholat. Ya. Maka orang-orang yang mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian yang ketujuh, wa amruhum syura bainahum. Dan ketika mereka ada urusan, ada suatu masalah perkara, mereka bermusyawarah. Ya. Mereka bermusyawarah. Maka orang yang senantiasa bermusyawarah adalah orang-orang yang Allah janjikan surga. Kemudian yang kedelapan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan. Ya. Mereka senantiasa berinfak, rajin sedekah, rajin berinfak. Maka ini adalah ya 8 golongan yang Allah janjikan surga. Di dalam surat Asy-Syura ayat 36, 37, kemudian 38. Di antaranya adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika mereka menjauhi dosa-dosa besar yang mereka dilarang untuk mengerjakannya, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan akan kami masukkan ke dalam surga, ya, ke dalam tempat yang mulia, masukkan ke dalam surga. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau mengatakan, berdasarkan ayat ini, ya, An-Nisa ayat 31, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa orang-orang yang meninggalkan dosa besar, orang-orang yang menjauhi dosa besar, maka orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Allah sudah menjamin. Ya, ketika mereka menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka di dalam ayat ini Allah menjamin 2 hal, ya. Yang pertama, Allah menghapuskan dosa-dosa kecilnya tadi. Ya, kami hapuskan kesalahannya. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, sudah kita bahas, yang dimaksud kesalahan di sini adalah dosa-dosa kecil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ini ke dalam surga. Inilah 2 jaminan yang Allah berikan kepada orang yang menjauhi dosa besar. Kemudian ayat yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32. Ayat yang ketiga yang dibawakan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah An-Najm ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam." Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji kecuali al-lamam, yaitu kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil. Maka ayat ini, ya, menjelaskan tentang sifat penghuni surga. Orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang menjauhi dosa besar. Meskipun apa? Meskipun dia melakukan dosa kecil. Ya. Sudah kita bahas juga perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, ya. Maka orang-orang yang menjauhi dosa besar itu Allah jamin masuk surga meskipun dia masih melakukan dosa kecil. Ya, meskipun hendaknya seorang muslim itu tidak meremehkan dosa kecil. Ya.
Ayat ini bukan berarti ya kita meremehkan dosa kecil. Tapi ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ya ketika kita menjauhi dosa besar, maka kita dijamin oleh Allah masuk surga. Meskipun ada dosa yang kita kerjakan, yaitu dosa dosa kecil. Ya, artinya orang yang melakukan dosa kecil itu bisa masuk surga. Ya, jadi orang yang masuk surga itu tidak terbebas dari semua dosa, tidak. Ya, ayat ini ingin mengatakan demikian. Orang-orang yang menjauhi dosa besar itu dijamin Allah masuk surga, meskipun dia melakukan dosa kecil. Ya, bukan berarti kita meremehkan dosa dosa kecil. Karena dosa kecil ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Sulit untuk dihindari. Ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya, kita berikan contoh di antara dosa kecil yang sulit dihindari adalah melihat aurat. Melihat aurat itu dosa kecil. Ya, melihat lengan wanita misalnya. Ya, rambut wanita, leher wanita yang bukan mahramnya, ini dosa kecil. Ya. Ini sesuatu yang sulit dihindari. Itu dosa dosa kecil. Maka ayat ini bukan berarti kita meremehkan dosa kecil. Mengapa? Karena yang pertama, ya, ketika dosa kecil itu banyak dan sering dilakukan, maka itu bisa membinasakan seseorang. Ya. Ketika dosa kecil itu banyak dilakukan, itu bisa membinasakan seseorang. Ya, dosa kecilnya dikerjakan secara terus menerus. Ya. Artinya apa? Dosa kecilnya menjadi bertumpuk. Kemudian yang kedua, jika seseorang itu senantiasa mengerjakan dosa kecil, maka nanti di dalam dirinya ada perasaan untuk meremehkan dosa. Ah, ini kan cuma dosa kecil. Nah, ini yang berbahaya. Meremehkan dosa itu sendiri itu berbahaya. Ya. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang kita meremehkan dosa kecil, tapi kita ya mewaspadai dosa kecil. Ya, karena dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus itu bisa menjadi bertumpuk dan itu menyebabkan hati menjadi terbiasa dengan dosa kecil. Artinya apa? Artinya diremehkan. Akhirnya seorang sudah ini cuma dosa kecil kok. Ini cuma dosa kecil kok, diremehkan. Ya. Maka ya, dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu bisa dihapuskan dengan amal soleh. Ya. Namun bukan berarti dosa kecil itu kita remehkan. Hendaknya seorang itu tetap meninggalkan dosa-dosa kecil agar pahalanya semakin sempurna. Ya. Karena amal soleh itu bisa menghapus dosa kecil. Seandainya dosa kecil semakin sedikit, maka amal soleh ini yang harusnya ya menjadi penghapus dosa kecil, maka menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kecilnya semakin banyak, maka amal soleh yang dikerjakan untuk menghapuskan dosa dosa kecil. Maka hendaknya seorang muslim itu tetap berusaha untuk menjauhi dosa dosa kecil. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah taala membawakan sebuah hadis. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tuhsyal kabair." Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat yang berikutnya itu menjadi kafaroh, penghapus dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Namun ada syaratnya, malam tuhsyal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi ada syaratnya. Maka hadis ini menunjukkan ya, amal soleh yang dikerjakan, sholat 5 waktu, kemudian sholat 5 waktu berikutnya, ya antara sholat 5 waktu berikutnya, kemudian sholat Jumat ke Jumat berikutnya, itu menghapuskan dosa kecil. Dosa kecil yang kita lakukan di antara waktu tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada syaratnya, yaitu menjauhi dosa besar. Ya, selama dosa besar dijauhi, maka amal soleh yang kita kerjakan itu bisa menghapuskan dosa kecil. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau mengatakan, maka wajib bagi kita untuk mencari tahu apa saja dosa besar itu. Agar apa? Kata beliau, agar kita bisa menjauhinya. Kita belajar tentang dosa besar, tujuannya apa? Agar kita menjauhinya. Bukan agar kita mudah menghukum orang lain. Kita belajar, kemudian lihat orang lain, oh kamu lakuin dosa besar. Oh kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Hukumannya ini, hukumannya itu.
Tidak. Kita belajar tentang dosa besar agar apa? Agar kita bisa menjauhinya. Dan juga bisa memperingatkan bahayanya kepada orang lain. Ya, bukan kita menghukumi orang lain, tapi kita bisa memperingatkan bahaya ya dosa besar tersebut. Ya, sebagaimana perkataan Bakar bin Khunais, ya, beliau mengatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu bisa menjaga diri dari suatu bahaya sedangkan dia tidak tahu bahaya apa yang harus dia jaga. Ya, dia ingin jaga diri dari bahaya dosa besar, tapi dia nggak tahu dosa besar itu apa. Ya, dia ingin jaga diri dari suatu hal. Misalnya dia ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat. Maka dia ingin jaga diri dari bahaya, tapi dia nggak tahu bahayanya apa ya. Maka dia harus cari tahu dulu. Oh, kalau mau jalan ke tempat ini, bahayanya ini, bahaya ini, bahayanya ini. Ya, sebutkan dulu bahayanya. Tujuannya apa? Agar nanti pas di sana itu bisa menghindari bahayanya. Dia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, maka dari itu jika kita ingin menghindari dosa besar, maka kita harus tahu apa itu dosa besar. Apa itu contoh-contoh dari dosa besar? Ya, maka fokus pembahasan di sini adalah agar kita bisa menjauhi dosa besar. Ya, kita belajar tentang dosa besar tujuannya agar kita bisa menjauhinya. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau mengatakan, dan ternyata kita jumpai para ulama itu mereka berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar. Ya, jadi para ulama ini berbeda pendapat. Oh, ini masuk dosa besar, oh ini tidak. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, maka dari itu bagaimana caranya kita mengetahui? Maka kita harus tahu dulu definisi dosa besar itu apa. Kalau sudah tahu definisi dosa besar itu apa, maka bisa kita klasifikasikan. Oh, ini termasuk dosa besar, oh ini termasuk dosa kecil. Kemudian beliau disebutkan bahwa dosa-dosa besar itu jumlahnya ada 7, kata beliau. Ya, mereka para ulama berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ya, maka sebagian ulama berdalil dosa besar ini jumlahnya 7 berdasarkan hadis ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara perkara yang membinasakan yang 7 ini, yang pertama adalah syirik. Ya, kemudian yang kedua sihir. Kemudian yang ketiga membunuh, ya, membunuh jiwa yang terlarang untuk dibunuh. Kemudian yang keempat makan harta anak yatim. Kemudian yang kelima makan harta riba. Kemudian yang keenam kabur dari peperangan. Ya. Kemudian yang ketujuh menuduh wanita yang baik-baik berzina. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa dosa besar itu ada 7. Begitu juga sebagian ulama berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, jumlah dosa-dosa besar itu 70 kali lebih kuat daripada yang mengatakannya jumlahnya itu 7. Ya. Jumlah dosa besar itu jumlahnya 70. Dan 70 ini kata beliau lebih kuat daripada yang mengatakan jumlahnya cuma 7. Jadi sebagian ulama berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas bahwa dosa besar itu jumlahnya sekitar 70. Ya. Sekitar jumlahnya 70, ya. Dan demi Allah, Ibnu Abbas itu telah benar. Hadis yang telah disebutkan tidak ada pembatasan tentang jumlah dosa besar. Artinya ini beliau, ya, menyebutkan 70 itu yang diketahui oleh beliau Ibnu Abbas, menggolongkan, ya, yang termasuk dosa besar itu jumlahnya ada 70, ya. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke penjelasannya, ya, bahwa
hendaknya kita mengetahui definisi dari dosa besar dan dosa kecil. Kita sudah membahas, ya, kita sudah membaca definisi tentang apa itu dosa besar dan dosa kecil. Ya, kita ulangi sedikit. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang definisi dosa besar. Disebutkan ada sekitar 6. Ya, ada yang mengatakan yang pertama dosa besar itu adalah dosa yang seluruh syariat, semua para nabi itu sebelumnya mengharamkannya. Kemudian pendapat yang kedua, dosa besar adalah dosa yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Kemudian yang ketiga, dosa besar adalah dosa yang dinamakan oleh syariat sebagai dosa besar. Kemudian yang ketiga, dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Kemudian yang keenam, dosa besar adalah yang kelima, dosa besar adalah dosa yang mengakibatkan hilangnya nyawa ataupun harta. Kemudian yang keenam, dan inilah pendapat yang lebih kuat, dosa besar adalah dosa yang mendapatkan ancaman khusus baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, maka para ulama berbeda pendapat tentang jumlah dosa besar tersebut. Ya, ada yang mengatakan tadi 7, ada yang 70, ada yang jumlahnya tidak diketahui. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau mengatakan, dan pendapat yang paling kuat, ya, menurut beliau dan ditunjukkan oleh dalil, maka yang dikategorikan dosa besar di antara cirinya adalah yang pertama kata beliau, orang-orang yang melakukan perkara besar yang ada hukuman hadnya di dunia. Contohnya membunuh, berzina, dan mencuri. Kata beliau, ya, di antara ciri dosa besar yang pertama itu orang yang melakukan, ya, dosa besar atau perkara besar yang ada hukuman hadnya di dunia. Membunuh, hukuman hadnya apa? Ya, dibunuh. Ya, berzina, hukuman hadnya apa? Ya, dirajam atau dicambuk. Kemudian mencuri, ya, hukuman hadnya apa? Potong tangan. Nah, ini ada hukuman hadnya, ini termasuk dosa besar. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, cirinya adalah ada ancaman khusus di akhirat. Ya, seperti ada azab. Ya. Misalnya ancaman masuk neraka atau ada ancaman azab tertentu. Misalnya mulutnya dirobek misalnya. Ya. Kepalanya diseret di bawah. Ancaman khusus. Atau ada ancaman khusus berupa murka Allah Subhanahu wa taala atau laknat Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman-ancaman khusus, ya, untuk akhiratnya. Kalau melakukan dosa ini ada ancaman khususnya. Ini yang kedua. Ciri yang ketiga, kata beliau, pelakunya dapat laknat dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya menyebutkan, ya, ada laknat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato dan minta ditato. Ini dosa besar. Ada laknat dari lisan Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah melaknat, ya, orang yang mentato dan minta ditato. Nah, beliau mengatakan tentunya kita harus menerima bahwa dosa besar itu sebagiannya lebih besar dari sebagian yang lain. Maksudnya apa? Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya paling tinggi, ada yang di bawahnya lagi. Tidakkah engkau melihat, kata beliau, bahwasanya Rasulullah SAW menganggap syirik itu termasuk dosa besar. Padahal pelaku kesyirikan itu kekal di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Maka tingkatan yang paling besar, dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan. Sebagaimana yang beliau tuliskan dalam kitab Al-Kabair ini. Poin yang pertama itu adalah kesyirikan. Ya, maka tingkatan dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang paling besar, kemudian sampai di bawahnya. Ya, sudah kita bahas, dosa besar itu ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu adalah berbuat kesyirikan. Nah, ini termasuk dosa besar. Ya, maka kata beliau, ya, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Di antara dalilnya yang menunjukkan dosa besar itu bertingkat-tingkat adalah sabda Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan atau bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar?
Maka para sahabat menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama itu al-isyraku billah. Ya, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Ini dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan dosa besar yang paling besar. Maka yang pertama itu kesyirikan tadi. Maka kesyirikan ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka pelanggaran yang paling besar itu pelanggaran berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Urutan yang kedua digandeng dengan kesyirikan. Maka dosa durhaka kepada kedua orang tua ini dosa besar yang paling besar berkaitan dengan hak makhluk. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua ini berkaitan dengan hak makhluk. Kenapa? Karena makhluk yang paling berhak kita muliakan itu siapa? Kedua orang tua. Seandainya ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Ya. Misalnya mencaci maki kedua orang tua, ya. Maka mencaci maki orang tua dengan mencaci maki orang lain itu dosanya beda. Sama-sama mencaci maki tapi dosanya beda. Kenapa? Karena mencaci kedua orang tua itu termasuk dosa besar yang paling besar. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dua tingkatan. Yang pertama ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua hak makhluk. Kemudian berikutnya beliau duduk. Setelah menyebutkan dua hal ini, beliau duduk, kemudian duduk bersandar. Kemudian melanjutkan perkataannya, ala wa qaluz zur. Kemudian yang ketiga, ketahuilah ya, perkataan dusta atau persaksian palsu itu termasuk dosa besar. Ya, perkataan dusta atau persaksian palsu itu termasuk dosa besar. Perkataan dusta ya kita berbohong misalnya. Persaksian palsu, ya. Contohnya, ya. Ada orang yang ingin mendapatkan bantuan, ya. Namun bantuan ini disyaratkan harus miskin. Kemudian dia minta surat Surat keterangan miskin. Padahal dia agak miskin. Maka dia ya membuat persaksian yang palsu. Ya. Dia ngaku miskin padahal nggak miskin. Nah, ini termasuk ya ya persaksian palsu, dusta, bohong dia. Ini termasuk dosa besar. Ngaku miskin padahal nggak miskin. Tujuannya cuma untuk mendapatkan bantuan. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis ini tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dosa besar yang paling besar. Beliau cuma sebutkan 3. Namun 3 yang beliau sebutkan di sini bukanlah pembatasan. Tapi beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan dari dosa besar tersebut. Ya. Tingkatan dosa besar tersebut. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan dosa besar itu banyak sekali. Ya. Tidak hanya 7 saja yang tadi disebutkan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyebutkan ada sekitar 70. Ya. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan ciri-ciri dosa besar tadi. Sudah kita sebutkan ada 3 tadi. Ya, ada hukuman had di dunia, ancaman khusus di akhirat, kemudian pelakunya dapat laknat, ya, dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tambahan ciri yang berikutnya, yang keempat, itu dinafikan atau ditiadakan dari kesempurnaan iman. Misalnya, ya la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang. Ya, tidak sempurna iman seseorang. Nah, kalau ada kata-kata yang demikian, maka melakukan perbuatan yang demikian itu termasuk dosa besar. Ya. Maka dinafikan dari kesempurnaan iman. Ya, dinafikan dari kesempurnaan iman.
Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Maka ya dari penjelasan yang kita baca dari muqaddimah yang disebutkan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, maka kita jelaslah bahwa ya dosa itu dibagi menjadi dua. Ada dosa besar dan dosa kecil, ya. Dan dosa besar ini dosa yang sudah tadi disebutkan, ciri-cirinya demikian. Kemudian ada juga dosa kecil. Nah, pembagian dosa besar dan dosa kecil itu bukan berarti kita meremehkan dosa kecil, akan tetapi agar kita tahu, oh ini loh termasuk dosa kecil. Oh ini loh termasuk dosa besar. Kemudian dosa besar itu ada yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ada yang tidak. Ya. Maka ini adalah yang ingin disampaikan ya oleh penulis pada pembukaan mukaddimah. Kemudian kita masuk ke poin yang pertama. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dosa besar yang pertama adalah berbuat kesyirikan. Dosa besar yang paling pertama itu adalah berbuat kesyirikan. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala beliau mengatakan, dosa yang pertama, dosa besar yang pertama adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesyirikan, yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, padahal dialah yang menciptakanmu. Ya. Engkau mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang menciptakanmu. Maka di sini Imam Zahabi rahimahullah taala menyebutkan ya, alasan kenapa seseorang itu berbuat kesyirikan, alasan kenapa orang itu disebut berbuat kesyirikan karena dia membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dia beribadah kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Dan juga ya, beliau menyebutkan padahal Allah lah yang menciptakannya. Artinya apa? Artinya dia melanggar sesuatu yang sebenarnya itu tidak pantas untuk dilanggar. Allah yang menciptakannya, tapi apa? Dia yang menduakannya. Ya ibaratnya ya kita sudah berbuat baik kepada orang lain misalnya. Tapi orang lain malah jahat sama kita. Ya. Ini keterlaluan orang ini. Kita sudah baik-baikin dia. Ya. Kita sudah berikan harta misalnya. Kita berikan tempat tinggal. Tapi kitanya dijahati, dicela, dijelek-jelekan. Maka ini orang jahat sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tapi kita malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jahat sekali. Inilah kesyirikan. Kemudian beliau memberikan contoh, dan engkau menyembah selainnya bersama yang lain. Contohnya menyembah batu, kata beliau. Ya, menyembah batu. Kemudian menyembah pohon. Ya, menyembah pohon. Kemudian menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah nabi, kata beliau, ya. Kemudian menyembah syekh, menyembah jin, menyembah bintang, malaikat dan selainnya. Artinya beliau memberikan contoh-contoh ini. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maksudnya adalah dosa kesyirikan yang dibawa mati pelakunya dan pelakunya belum bertaubat. Ya. Pelakunya belum bertaubat. Dan Allah mengampuni dosa di bawah level kesyirikan. Maka ini menjadi dalil bahwa ya dosa-dosa besar yang dilakukan selama itu bukan kesyirikan atau sesuatu yang membatalkan keislaman, maka boleh jadi Allah ampuni di akhirat nanti. Meskipun pelakunya belum bertaubat, ada potensi Allah ampuni. Ya. Maka yang pertama beliau membawakan surat An-Nisa ayat 48. Ya. Ada juga
ayat yang semisal. An-Nisa 116. Sama, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama. Masih di surat An-Nisa juga, cuma beda ayat. Nah, perbedaannya apa? Untuk surat An-Nisa ayat 48 itu berkaitan dengan pelanggaran Bani Israel. Adapun An-Nisa 116 itu ancaman bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun konteks ayatnya, isi ayatnya sama, tapi konteksnya sedikit berbeda. Ya. Kemudian ayat yang pertama tadi yang kita baca, ya, Imam Zahabi menyebutkan, ya, definisi syirik yang beliau sebutkan itu engkau mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang menciptakanmu. Maka hal ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah, ya, ketika beliau ditanya tentang dosa besar yang paling besar atau dosa apa yang paling besar, beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang menciptakanmu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dosa apa yang paling besar, adalah dosa kesyirikan. Ya. Engkau mengambil tandingan, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, ya, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ya. Kemudian Imam Az-Zahabi menjelaskan tadi contoh-contoh dari, ya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalnya menyembah batu, pohon, matahari, bulan, bintang, menyembah nabi, ya, malaikat dan yang lainnya. Maka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kesyirikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, ya, seseorang itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus Mu'ad untuk berdakwah ke Yaman. Ya. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka satati qauman ahla kitabin." Sesungguhnya nanti engkau itu akan mendatangi suatu kaum, yaitu mereka adalah ahlul kitab. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin berdakwah, maka kita harus tahu objek dakwah dulu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'ad, nanti kamu ke Yaman, yang kamu hadapi itu ahlul kitab, orang yang diberikan kitab suci. Ya, maka di antara bentuk bagaimana cara kita berdakwah, kita harus tahu objek dakwahnya dulu. Kemudian beliau mengatakan, faida ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika engkau mendatangi mereka, maka serulah kepada mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan, falyakun awwala ma taduhum ilahi ibadatullah. Dan hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka itu adalah beribadah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah engkau mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga disebutkan falyakun awwala ma tad'uhum ilahi tauhidullah. Dan hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya,
dakwah yang pertama kali diserukan itu adalah dakwah tauhid. Artinya apa? Dakwah yang menjauhi kesyirikan. Ya, karena kesyirikan ini adalah dosa besar yang paling besar. Maka inilah ayat pertama yang disebutkan Imam Zahabi berkaitan dengan bahaya kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan yang dibawa mati pelakunya ketika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jemaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masih membahas ya dosa besar yang pertama yaitu kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.